teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 11F. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit difteri dan TBC. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Haika. Saya Olivia. Saya Selvianisi. Saya Mardiana. Saya juga Markas Lokatnya. Saya Jacqueline. Oke, mari simak videonya. Halo, perkenalkan nama saya Haika, saya dari kelas 11F. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu difteri. Difteri atau difteria merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan atas dan juga menular. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Corynebacterium diphtheria. Penyakit ini tidak hanya menyerang pada anak-anak, tetapi juga menyerang orang dewasa. Difteri mempunyai tanda khas yaitu pseudomembran atau membran palsu yang terdapat pada mulut penderita difteri. Nah, difteri ini bila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan kematian. Selain dapat menyerang saluran pernafasan atas, difteri juga dapat menyerang bagian kulit. Jika difteri terjadi pada kulit, kulit akan tampak bengkak, kemerahan, dan juga terdapat luka dalam, dan adanya membran warna abu-abu. Penyebab penyakit difteri. Penyakit difteri disebabkan karena bakteri bernama Corynebacterium diphtheria yang menyerang mukus membran manusia dan juga kulit manusia. Muku infeksi difteri pada bagian saluran pernafasan atas adalah tonsil, faring, laring, dan juga hidung. Jika difteri terjadi pada kulit akan tampak bengkak, kemerahan yang menyebabkan rasa sakit, dan juga terdapat luka dalam dengan adanya membran berwarna keabu-abuan. Halo, perkenalkan nama saya Olivia. Saya akan menjelaskan ada 3 cara penularan penyakit difteri. Yang pertama, lewat udara. Yang kedua, kontak langsung dengan cairan saluran pernafasan atas atau dengan cairan luka pada bagian kulit. Yang ketiga, penularan melalui udara. Misalnya, kalau penderita difteri batuk dan bersin di sekitar orang yang tidak terinfeksi bakteri Corynebacterium, maka kemungkinan orang sekitar itu juga bisa terkena penyakit difteri. Cara penularan yang kedua adalah kontak langsung. Artinya kita berkontak langsung dengan cairan saluran pernafasan atas ataupun cairan dari luka penderita difteri. Misalnya, kalau kita minum dari gelas yang sama dengan penderita difteri, maka akan kemungkinan kita untuk terkena penyakit difteri. Difteri juga dapat menyebar kalau kita secara sengaja ataupun tidak sengaja menyentuh cairan luka penderita difteri. Baiklah, perkenalkan nama saya Selvianisi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Gejala pada penyakit ini akan timbul 2-5 hari setelah seseorang terinfeksi oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Bakteri gejala yang dapat ditimbulkan misalnya, pertama sakit tenggorokan atau nyeri menelan, yang kedua demam sampai mencapai suhu 38 derajat, yang ketiga akan timbulnya membran berwarna keabuan yang tebal yang menutupi tenggorokan dan amandel. Keempat, gejala yang dapat ditimbulkan yaitu leher yang membengkak. Bengkaknya leher ini disebabkan oleh pembesaran kelenjar getah bening pada penyakit difteri. Jika tidak ingin ditangani dengan benar, akan menyebabkan sesak dan kesulitan untuk bernafas. Dan ada beberapa faktor resiko pada penyakit difteri. Yang pertama, jika tidak diimunisasi. Yang kedua, jika kita hidup dalam lingkungan yang ramai dan tidak sehat. Yang ketiga, jika kita bepergian ke tempat yang endemik difteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mardiana. Saya dari kelas 11F. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu difteri. Difteri merupakan penyakit yang serius, maka penanganan dan pengobatannya harus diberikan oleh dokter. Berikut beberapa pengobatan yang akan diberikan. Yang pertama adalah antitoksin atau AIDS, yaitu antidifteri serum. Pemberian toksin ini diberikan melalui pembuluh darah. Yang kedua adalah pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik ini untuk membunuh setiap kuman difteri di dalam tubuh. Bagi penderita difteri harus dirawat di rumah sakit di ruang isolasi agar tidak menularkan ke orang lain. Sekian dari video saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya.
Pencegahan pada difteri dapat dilakukan dengan pemberian vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin DPT ini diberikan kepada anak-anak berusia 2, 3, 4, sampai 18 bulan. Setelah ini, anak-anak perlu mendapatkan booster yang diberikan lewat imunisasi TD atau TDAP. Diulang setiap 10 tahun sekali. Termasuk untuk orang dewasa. Selain mendapatkan vaksin, kebersihan lingkungan yang pun perlu diperhatikan, terutama pada pemukiman padat penduduk dan sanitasi yang kurang bersih. Dan penyakit kedua yaitu penyakit TBC. Penyakit TBC merupakan singkatan dari tuberkulosis, yang dimana penyakit ini termasuk dalam golongan menular. Awal mula dari tuberkulosis ialah disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang dimana bakteri tersebut bisa menyerang siapa saja dan bagian organ tubuh yang diserang biasanya pada paru-paru, tulang belakang, kulit otak, kelenjar getah bening, dan jantung. Penularan dari bakteri ini biasanya melalui udara, yang dimana ketika orang yang terkena TBC itu batuk secara langsung di tempat umum tanpa ditutup dengan tangan, maka kuman tersebut akan keluar dan bertebaran melalui udara dan dapat terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya, yang dapat memungkinkan tertular penyakit. Halo, saya akan menjelaskan gejala yang bisa dialami oleh pasien TBC. Gejala utamanya ialah batuk terus-menerus, berdahak maupun tidak berdahak, dan gejala yang lainnya ialah demam dan meriang dalam jangka waktu yang panjang, sesak nafas dan nyeri dada, berat badan yang menurun, ketika batuk terkadang dahak bercampur darah, nafsu makan yang menurun, berkeringat di malam hari meskipun tanpa melakukan kegiatan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Setelah tahu apa itu TBC, organ tubuh mana saja yang dapat terinfeksi, cara penularan kuman ini melalui apa saja, dan gejalanya apa saja. Sekarang saya akan bahas siapa saja yang dapat terkena TBC. Orang-orang yang dapat tertular TBC adalah yang paling berisiko untuk tertular TBC ialah anak-anak, orang dengan HIV atau AIDS, lansia, orang yang terkena DM atau diabetes mellitus, orang yang sering kontak langsung dengan penderita TB atau TBC, serta perokok aktif. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan penyakit ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita, apalagi ketika mengalami kondisi imun yang sedang menurun. Jika teman-teman sudah mengalami atau memiliki gejala seperti yang di atas tadi, alangkah baiknya segera melakukan pemeriksaan ke Vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat agar dapat segera mendapatkan penanganan tindak lanjut dari dokter. Selain itu, jika sudah dinyatakan telah terinfeksi TBC, lindungilah orang terdekat agar tidak terkena dampak atau terinfeksi penyakit menular ini. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan caranya ialah sobat harus melakukan hal-hal berikut. Ketika akan bersin, batuk dan tertawa, gunakanlah tisu untuk menutup mulut. Lalu segera buanglah di tempat yang aman setelah digunakan. Tidak membuang dahak atau meludah di sembarang tempat. Pastikan rumah teman-teman memiliki sirkulasi udara yang baik. Misalnya dengan membuka pintu dan jendela tiap pagi hari. Tujuannya adalah agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dan sirkulasi udara dapat berganti. Oleh sebab itu, yuk jaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Lakukanlah kegiatan olahraga yang rutin minimal 1 minggu 2 kali. Makan dan minum yang sehat, bergizi, serta selalu menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut ketika berpergian keluar rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Dan adapun pengobatan dan pencegahan tuberkulosis adalah dengan mengonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain rifampicin atau ethambutol. TBC dapat dicegah dengan vaksin BCG. Pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit
dan memakai masker saat berada di tempat yang ramai. Sekian dari video penjelasan kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.